Ya, kali ini kita membahas mengenai kalimat efektif. Definisi kalimat efektif adalah jika gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis dan pembicaranya. Ya, jadi kalau yang diterima itu sama maksudnya, misalnya si A berbicara pada si B, yang dimaksud A mengenai apa gitu, dan si B menangkapnya sama. Nah, itu berarti itu sudah efektif. Tapi kalau ditangkapnya berbeda, jadi ia tidak yang dipahami itu berbeda, berarti itu tidak efektif. Ini definisi ini umum ya, dalam topik mengenai komunikasi juga demikian. Yang disebutkan efektif adalah apa yang ingin disampaikan baik melalui pembicaraan maupun tulisan ditangkap sama seperti yang diinginkan. Itulah yang disebut kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif: kesepadanan atau keseimbangan. Kesepadanan atau keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Ada subjek dan predikat. Contoh, bagi semua mahasiswa harus membayar uang kuliah. Ini tidak efektif. Mengapa? Anda lihat di sini di awal ada kata bagi, berarti ada kata penghubung. Kalau ada kata bagi, berarti tidak mungkin subjek. Nah, bagi semua, jadi ini adalah keterangan kalau ada kata bagi. Jadi bagi semua mahasiswa harus membayar uang kuliah. Ini keterangan. Jadi ini salah ya. Ini juga tentang bahaya narkoba bagi anak muda. Di awal ada kata tentang, sehingga ini tidak bisa dijadikan subjek. Jadi kedua-duanya ini, baik yang kalimat yang atas maupun yang bawah, sehingga tidak ada subjek. Nah, kalau ini penyusunan laporan itu subjek, saya subjek, dibantu oleh kakak kelas. Jadi subjeknya ganda. Ini juga membingungkan ya. Jadi ini tidak efektif. Keparalelan. Paralel itu artinya sama. Contoh kalimat: kegiatan yang akan dilakukan adalah pengecatan tembok, memasang lampu, dicek sound system, dan penerapan prosedur kesehatan. Ini Anda lihat, ini tidak paralel. Di sini pengecatan kata benda, memasang kata kerja. Ya, di sini Anda lihat pengecatan ini kata benda, memasang kata kerja, dicek kata kerja juga tapi pasif, penerapan kata benda lagi. Jadi kalau Anda mau menuliskan, Anda harus menyamakan. Kalau kata benda semua, kata kerja semua, kata kerja pasif, kata kerja semua. Contoh kalau pengecatan ini kan kata benda, memasang ini disamakan, jadi kata benda jadi apa? Memasang menjadi pemasangan, dicek menjadi kata benda jadi apa? Pengecekan. Lalu penerapan. Jadi kalau kata benda semua, pengecatan, kegiatan yang dilakukan adalah pengecatan tembok, pemasangan lampu, pengecekan sound system, dan penerapan prosedur kesehatan. Lalu kalau ingin kata kerja aktif, mengecat tembok, memasang lampu, mengecek sound system, dan menerapkan prosedur kesehatan. Kalau ingin kata kerja pasif, dicat tembok, dipasang lampu, dicek sound system, dan diterapkan prosedur kesehatan. Tapi Anda dalam memilih apakah Anda mau pakai kata benda semua atau kata kerja
semua kata kerja aktif, semua kata kerja pasif, semua Anda dalam memilih, Anda tetap harus memperhatikan keseluruhan ya. Ini yang di awal ini kan ada kegiatan yang dilakukan adalah. Nah, kalau seperti ini pakai adalah. Nah, ini lebih cocok pakai kata benda semua. Jadi Anda dalam memilih keparalelan, Anda mau memilih bentuk yang mana, apakah kata benda semua atau kata kerja semua, Anda harus melihat secara keseluruhan. Jadi di sini kegiatan yang akan dilakukan ini adalah, nah ini Anda harus lihat juga. Ketegasan. Contoh, ibu guru mengharapkan siswa memberikan untuk korban gempa bumi. Anda perhatikan bedanya ya dengan kalimat sesudahnya. Harapan ibu guru adalah siswa memberikan donasi untuk korban gempa bumi. Jadi ini sebenarnya secara inti sama, tapi secara susunan kalimat yang di urutan kalimat berbeda. Jadi kalau ibu guru mengharapkan, berarti yang ditekankan adalah ibu guru. Jadi yang mengharapkan siswa memberikan donasi adalah ibu guru, bukan wakil kepala sekolah, bukan guru bimbingan konseling, ya, istilahnya. Jadi bukan ibu BK bimbingan konseling. Jadi fokus kepada orangnya. Tapi kalau ini harapan ibu guru, yang di depan adalah harapan. Jadi intinya adalah ini harapan, begitu. Bukan kewajiban, bukan. Jadi ini hanyalah harapan. Jadi intinya, jadi yang diletakkan di depan adalah yang menjadi fokus. Jadi sudah jelas ya yang dimaksud. Jadi yang untuk kedua yang diutamakan harapan. Kehematan. Wawan mengerjakan tugas dan Wawan mendengarkan musik. Ya ini sudah dijelaskan juga sebelumnya. Jadi di sini ada dua kata Wawan, ada dua, sehingga tidak efektif, tidak hemat atau tidak efektif. Walaupun ayah lelah, ayah mencuci mobil. Ini juga kalau ini kalimat macam pukul tingkat, dan ini juga tidak efektif karena ada dua kata ayah, harus dibuang salah satu. Kalau yang atas yang dibuang adalah subjek kedua, kalau yang kalimat panjang tingkat yang dibuang adalah subjek pertama. Ini juga tidak efektif, naik ke atas, turun ke bawah. Jadi kalau naik ya sudah pasti ke atas, kalau turun ya sudah pasti ke bawah. Jadi ini tidak efektif dan sering diucapkan ya. Para tamu-tamu, ini juga kalau menggunakan para sudah pasti banyak, sudah pasti jamak. Jadi ini tamu hanya ditulis satu kali saja. Ini dia rajin berlatih agar supaya menang. Ini double ya, sudah pakai agar, pakai supaya juga. Jadi ini padahal artinya sama. Jadi memakai salah satu, memakai agar atau memakai supaya. Ini juga dia hanya membawa pensil saja. Ini memilih salah satu. Dia hanya membawa pensil titik, atau dia membawa pensil saja titik. Memilih salah satu, entah hanya dan saja. Ini dia lari pagi dan dia bermain game. Ya ini double juga ya. Kecermatan, kepaduan, kelogisan. Anak ibu lurah yang cantik itu, nah ini menjadi tidak jelas. Yang cantik ibu lurah atau anaknya. Nah, jadi ini menimbulkan ambigu atau makna ganda. Karena rusak, teknisi memperbaiki komputer itu. Di sini kesalahannya apa?
Karena yang rusak adalah komputer. Jadi yang menjadi subjek seharusnya komputer. Jadi di sini, tapi di sini ya, mengapa tertulis teknisi? Harusnya komputer. Jadi sebetulnya karena rusak, komputer diperbaiki oleh teknisi. Jadi menyamakan subjek anak kalimat dan subjek induk kalimat. Jadi subjek anak kalimat dan induk kalimat harus sama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah di sini secara kelogisan tidak ada ya. Masa yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah misalnya kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Jadi nama pejabatnya yang disebutkan atau nama pejabat atau nama orang yang dipersilahkan. Ini contoh lain, dalam ruangan ini memalukan 3 buah kursi. Ini suatu bentuk yang salah. Di depan ada kata penghubung dalam. Kalau ada kata penghubung, ingat tidak bisa menjadi subjek. Dalam ruangan ini tidak bisa jadi subjek. Memalukan predikat, 3 buah kursi objek. Jadi predikat dan objek sudah betul, tapi untuk subjeknya ini salah karena ada pakai kata dalam, sehingga kalimat ini menjadi salah karena apa? Karena tidak ada subjek, sedangkan subjek adalah syarat pembentukan kalimat. Nah kalau ini kata dalam dibuang menjadi ruangan ini subjek, memalukan predikat, 3 buah kursi objeknya, ini sudah benar. Nah kalau ini masih diperbolehkan karena walau subjek tidak ada dalam ruangan ini, dalam ruangan diperlukan ini suatu bentuk pasif ya. Kata subjek itu tersirat di dalamnya 3 buah kursi. Jadi ini masih boleh. Ini misalnya Anda dalam skripsi ini dibahas mengenai, jadi penggunaan pasif itu bisa untuk bentuk seperti ini. Nanti akan lebih spesifik lagi dalam contoh-contoh soal ya. Contoh ini, dalam perjalanan ini memalukan 3 dus air mineral. Ini polanya sama ya, karena ini ada kata dalam sehingga ini tidak bisa menjadi subjek. Lalu perjalanan ini subjek, ini bisa karena kata penghubung sudah dibuang. Memalukan predikat, 3 dus air mineral objek. Lalu dalam perjalanan ini diperlukan 3 dus. Dan perjalanan ini diperlukan 3 dus air mineral. Nah ini boleh dalam bentuk pasif, ini boleh. Nah Anda perbanyaklah latihan mengenai kalimat efektif supaya pemahaman menjadi semakin baik.